Nama saya Suranto. Kebetulan saya di sini diberi tanggung jawab supaya nyepui adanya MTA di cabang Nogosari 1. Jadi cabang Nogosari 1 itu berdiri tahun 1976, yang awalnya cikal bakal dari MTA Nogosari 1 itu adalah pengajian Purnomo Sidi. Pengajian Purnomo Sidi itu diadakan setiap bulan purnama, itu namanya Purnomo Sidi, dan langsung diampu oleh Al-Ustadz Abdullah Tofel Saputra almarhum. Kemudian setelah itu dipelopori oleh Bapak Sudoto, kemudian Bapak Haji Mahali, Bapak Damiri, kemudian Bapak Basroh yang sekarang di Solo, di Sekip itu berdirilah MTA yang dulu namanya bukan Nogosari, dulu itu Ketitang. Jadi MTA cabang tertua itu Ketitang, jadi Ketitang, dan tempatnya tidak di sini. Jadi di Kelurahan Ketitang. Ketitang itu kan kelurahan. Kalau di sini itu Kelurahan Rembun. Karena setelah perkembangan, karena cabang itu kan letaknya bukan di kelurahan tapi di kecamatan, maka diganti nama menjadi Nogosari 1. Dan kebetulan tempatnya juga sudah pindah ke sini. Jadi majelis kita MTA dulu namanya Ketitang. Kemudian sekitar tahun 83 itu pindah ke sini, ke Cekrak ini, Kelurahan Rembun. Itu dulu yang mempunyai permintaan itu Ustadz Abdullah Tofel Saputra. Pada suatu ketika saya dengan Pak Damiri, sekretaris perwakilan, dipanggil ke dalamnya. Sampai sana ditanya, Sahlan Ketitang itu saya perhatikan tidak akan menjadi baik, terus bagaimana pendapatmu? Itu saya tidak ada nganang-nganang apa. Kemudian saya menyuruh sebaiknya pindah saja Ustadz tempatnya. Pindahnya kemana? Ke tempat saya Ustadz, tapi rumah desa gitu saya. Kemudian istrimu boleh? Insya Allah boleh Ustadz gitu. Terus ya baik, ditoto, dibersihkan, nanti kalau sudah selesai kamu mengabari saya lagi gitu. Kemudian pindah ke sini di rumah saya utara sana, sebelah utara, rumah desa. Kemudian kalau nanti akan buat majelis, tanah saya sebagian saya wakafkan Ustaz. Istrimu boleh? Insya Allah boleh Ustaz. Kemudian dibuat gedung ini. Gedung ini dibuat sekitar tahun 86-87. MTA Nogosari 1 yang dulu Ketitang itu dahulunya sebagai induk adanya perwakilan Boyolali ini, ya, karena seluruh cabang yang ada ketika itu ngajinya semuanya ke sini, baik Ngemplak, Simo, kemudian Potronayan, Mojosongo, Pulutan, itu semua ke sini waktu itu. Baru setelah merasa mampu untuk berkembang di daerahnya masing-masing, barulah beliau-beliau yang sekarang menjadi ketua cabang itu membuka di daerahnya masing-masing itu.
perjuangan pendahulu kita itu ya masih sulit karena ya orang-orang di luar kita, di luar MTA itu tidak setuju, tidak senang adanya MTA. Pada waktu kita mengaji di tempatnya bapaknya Pak Doto, Mbah Joyo, itu yang ngisi Ustadz Dr. Andra Masukino itu didatangi oleh 2 polisi, kemudian duduk di meja mengatakan pengajian ini bubar gitu. Kemudian pengajian itu dari itu terus mandek, diberhentikan. Saat itu kan pas dibekukan, Majelis Tafsir di Nogosari 1 itu dibekukan selama 19 bulan. Ya, kita tetap eksis, kita harus tetap kelompok. Tidak boleh ngaji bersama di satu tempat, tapi tetap kita kelompok di tempat di mana warga berdomisili, kita giliran dilaksanakanlah kelompok di situ untuk menjaga istiqomah. Ini yang diceritakan oleh bapak-bapak pendahulu kita yang kebetulan saat ini bapak-bapak itu sudah sebagian besar sudah tidak menunggu kita, sudah berpulang ke rahmatullah. Itu antara lain. Nah, ini jembatannya di malam hari berangkang ini berangkang ya gini. Kalau yang tua itu ada yang tua, ada yang sudah umur 70 itu ya sabar. Yang muda itu bawa lampu ya gini terus sampai ke seberang sana. Ini ya kurang lebihnya 40 meter. Dulu oleh Pak Haji Mahali sesepuh kita, Bapak Mursidi, Bapak Sahlan, Bapak Damiri pada waktu itu. Kita ya tetap belajar terus, walaupun kadang-kadang dilempari batu rumahnya, ya tetap belajar terus. Jadi kita persatuan kita makin erat, itu makin kuat. Jadi dari yang tua-tua begitu, Pak Haji Mahali sebagai ketua perwakilan dan Pak Damiri sebagai sekretaris, itu yang selalu pergi ke Polsek, ke Koramil, di Boyolali, di Nogosari. Akhirnya setelah tahun 76 itu dicairkan kembali. Saking senangnya, gembira, kemudian diresmikan di SD Ketidang, itu diresmikan di sana, dibuka kembali gitu dengan ya besar-besaran pada waktu itu ya. Setelah itu kemudian ngajinya berjalan kembali.